Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Abdul Rizky Syamali Mawardi dari 1A Manufaktur dengan NIM 2302411025. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang geometri benda padat. Apa itu geometri benda padat? Geometri benda padat adalah studi tentang bentuk dan sifat objek tiga dimensi seperti kubus, bola, atau prisma. Ini mencakup pengukuran volume atau ruang yang diisi oleh objek, eh, kemudian luas permukaan atau total area luar objek. Sebagai contoh, eh, geometri benda padat itu bisa tabung, bola, balok, atau prisma segitiga. Jenis-jenis geometri benda padat ada satu prisma, dua limas, tiga bola. Nah, kemudian kedua itu eh, luas bentangan geometri benda padat. Untuk mengukur luas bentangan geometri benda padat biasanya dilakukan pada dua geometri benda padat, yaitu silinder terpancung, kerucut, dan kerucut terpancung. Yang pertama, jenis-jenis geometri benda padat yang pertama yaitu prisma. Prisma adalah benda yang dibatasi oleh bidang alas dan tutup. Biasanya tutup dan alas berbentuk segi N, segi sebanyak N, dan sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Jenis-jenis prisma ada 4. 1. Prisma tegak, kedua prisma miring, ketiga prisma beraturan, keempat prisma terpancung. Prisma tegak adalah prisma yang rusuknya tegak lurus dengan bidang alas. Di prisma yang rusuknya lurus biasanya lurus ke atas sesuai dengan bidang alas dan bidang tutupnya. Prisma miring adalah prisma yang rusuknya miring atau tidak tegak lurus dengan bidang alas. Di posisi rusuknya bisa miring. Kemudian adalah prisma beraturan. Prisma beraturan merupakan prisma tegak yang alasnya berbentuk segi sebanyak N beraturan. Contohnya adalah heksagonal, prisma heksagon, prisma pentagon, itu salah satu contohnya. Kemudian jenisnya adalah prisma terpancung. Prisma terpancung adalah prisma yang terpotong tidak sejajar dengan alas. Contohnya yaitu bisa dilihat di gambar balok yang dipotong. Jadi sehingga rusuknya tidak sama tingginya. Ada yang 4, ada yang 10. Kemudian adalah rumus volume prisma. Untuk menghitung volume prisma secara umum, rumusnya itu adalah luas alas dikalikan tinggi, atau bahasa lainnya luas irisan siku-siku dikalikan panjang rusuk tegak. Contohnya adalah volume kubus. Volume kubus itu luas persegi dikalikan dengan tinggi. Luas persegi adalah sisi kali sisi, kemudian dikalikan dengan tinggi. Contoh lainnya adalah volume prisma pentagon atau 5 sisi. Rumusnya itu adalah luas pentagon dikalikan dengan tinggi. Luas pentagon adalah 5/4 dikalikan dengan alas kali alas pangkat 2 dikalikan dengan tan B, kemudian dikalikan dengan tinggi dari prisma tersebut. Kemudian ada volume prisma terpancung, seperti yang sebelumnya dijelaskan. Prisma terpancung, kemudian sekarang rumus volume prisma terpancung yaitu luas irisan dikalikan panjang rata-rata rusuk tegas, atau volume prisma terpancung sama dengan luas alas dikalikan rata-rata tinggi. Contoh semisal volume prisma segitiga terpancung, yaitu luas alas segitiga dikalikan dengan T1 atau tinggi 1, tinggi 2, tinggi 3 dibagi 3. Kemudian contoh soal.
Contoh soalnya 1. Sebuah kubus memiliki panjang sisi sebesar 5 cm. Hitunglah A. Volume kubus tersebut. B. Luas permukaan kubus tersebut. Oke, kita jawab yang A dulu. Volume kubus. Rumus kubus adalah sisi pangkat 3. Jadi volume sama dengan sisi. Sisinya adalah 5 cm. 5 cm berarti 5 cm dipangkatkan 3, hasilnya sama dengan 125 cm kubik. Yang B. Luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus dihitung dengan menggabungkan seluruh penampang atau seluruh sisi kubus, kemudian dikalikan dengan banyaknya sisi kubus kemudian dikalikan dengan panjang sisinya. Contoh A atau luas permukaan kubus sama dengan 6 dikalikan 5 kuadrat, atau 6 dikalikan dengan 5 kali 5. 6 kali 5 kali 5 sama dengan 150 cm persegi. Contoh kedua, kemudian limas. Limas adalah suatu bangunan ruang 3 dimensi yang memiliki sisi-sisi yang berbentuk segitiga sebagai alas dan sebuah titik di atas alas yang disebut puncak. Jenis limas. Limas itu punya 3 jenis, yaitu 1. Limas tak beraturan. Limas yang alasnya segi sebanyak n tak beraturan. Yang kemudian limas beraturan. Limas yang bentuk alasnya berbentuk segi sebanyak n beraturan serta proyeksi puncak pada alas berimpit dengan pusat lingkaran bidang alas. Yang kemudian adalah limas terpancung. Limas yang dipotong oleh bidang sejajar dengan bidang alas. Kemudian volume limas. Volume limas pada umumnya adalah 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Contoh volume limas persegi yaitu 1/3 dikalikan dengan luas alas persegi yaitu sisi kali sisi dikalikan dengan tingginya. Yang contoh kedua, volume limas pentagon. Volume limas pentagon yaitu 1/3 dikalikan dengan alas pentagon. 1/3 dikalikan dengan luas alas pentagon dikalikan dengan tinggi. Nah, luas alas pentagon yaitu 5/4 dikalikan dengan alas pangkat 2 dikalikan dengan tan B seperti yang sebelumnya. Oke, selanjutnya, nah ini volume limas terpancung. Untuk menghitung volume limas terpancung memiliki rumus sebagai berikut, yaitu 1/3 dikali luas bidang alas ditambah luas bidang atas ditambah akar dari luas bidang alas dikalikan luas bidang atas, kemudian tutup kurung dikalikan dengan tinggi. Contoh soalnya, sebuah limas segitiga memiliki alas dengan panjang sisi segitiga yaitu 8 cm, 15 cm, dan 17 cm. Tinggi limas adalah 12 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Ya, rumus limas segitiga yaitu 1/3 dikalikan dengan alas segitiga dikalikan dengan tinggi. Jadi V sama dengan 1/3 dikalikan dengan rumus luas alas segitiga, yaitu 1/2 dikalikan dengan 8 dikalikan dengan 15 sebagai tinggi segitiga tersebut. Terus kemudian dikalikan dengan tinggi limas. Jadi V sama dengan 1/3 dikalikan dengan 60 dikalikan dengan 12, hasilnya yaitu 240 cm kubik. Contoh selanjutnya adalah limas terpancung. Sebuah limas terpancung memiliki 2 alas yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari masing-masing 6 cm dan 4 cm. Tinggi limas terpancung adalah 10 cm. Hitunglah volume limas terpancung tersebut.
Rumus volume limas terpancung yaitu 1/3 dikalikan dengan Pi dikalikan dengan H atau tinggi dalam kurung ini yang dalam kurung R1 pangkat 2 ditambah R2 pangkat 2 ditambah R1 dikali R2. Terus sebagai berikut, V sama dengan 1/3 dikalikan dengan Pi dikalikan dengan 10 dalam kurung 6 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 6 kali 4. Ini hasil akhirnya yaitu 796,16 cm kubik. Jenis yang ketiga yaitu bola. Bola adalah suatu objek 3 dimensi yang terdiri dari semua titik yang berjarak sama dari suatu titik pusat tertentu. Titik ini disebut pusat bola dan jarak yang sama ini disebut jari-jari. Rumus bola yaitu volume bola sama dengan 4/3 dikalikan dengan Pi R pangkat 3. Contoh soal yaitu sebuah bola memiliki jari-jari sepanjang 6 cm. Hitunglah volume dan luas permukaan bola tersebut. Yang A itu kita mencari volume bola. Sesuai dengan rumus di atas, volume bola sama dengan Pi pangkat 4/3 dikalikan dengan Pi R atau jari-jari pangkat 3. Jadi V sama dengan 4/3 dikalikan dengan Pi dikalikan 6 pangkat 3, hasilnya adalah 904,78 cm kubik. Yang B, kita mencari luas permukaan bola. Luas permukaan bola rumusnya adalah 4 Pi R kuadrat. Mengetahui luas permukaan bola, rumusnya masukkan angka-angka yang tadi. Jadi A atau alas sama dengan area sama dengan 4 kali Pi kali 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Jadi 4 kali Pi kali 36. Hasil akhirnya adalah 452,38 cm persegi. Luas bentangan geometri yang keempat adalah silinder. Silinder adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki dua tutup lingkaran yang sejajar dengan sebuah permukaan melengkung yang menghubungkan kedua tutup tersebut. Rumus volume silinder. Rumus volume silinder itu sama seperti rumus prisma standar, yaitu luas alas dikalikan dengan tinggi. Luas alas dari silinder merupakan lingkaran. Jadi luas alas lingkaran dikalikan dengan tinggi. Luas alas lingkaran itu kan Pi R kuadrat dikalikan dengan tinggi. Terus yang kedua adalah rumus luas bentangan silinder. Rumus luas bentangan silinder yaitu Pi R kuadrat ditambah dengan 2 Pi R kali tinggi. Yang ketiga adalah rumus luas bentangan silinder terpancung. Rumus luas bentangan silinder terpancung yaitu Pi dalam kurung R1 pangkat 2 ditambah R2 pangkat 2 ditambah dalam kurung R1 dikalikan R2. Sebagai contoh soal, rumus luas bentangan silinder. Sebuah silinder memiliki jari-jari sebesar 5 cm dan tinggi 10 cm. Tentukanlah luas permukaan silinder tersebut. Pertama-tama rumus luas bentangan silinder yaitu 2 Pi R kuadrat ditambah dengan 2 Pi R kalikan tinggi, di mana R adalah jari-jari, H adalah tinggi. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang tadi. Jari-jarinya adalah 5, tingginya adalah 10. Jadi 2 Pi dikalikan 5 pangkat 2 ditambah 2 Pi dikalikan 5 dikalikan 10. Jadi hasil akhirnya adalah 150 Pi cm persegi.
Contoh yang kedua adalah rumus bentangan silinder terpancung. Rumus tabung terpancung memiliki jari-jari alas yang lebih besar. R1 sama dengan 10 cm. Jari-jari alas yang lebih kecil R2 sama dengan 6 cm. Dan tinggi tabung tersebut adalah 15 cm. Hitunglah luas bentangan permukaan silinder terpancung tersebut. Seperti yang kita tahu, rumus luas bentangan silinder terpancung yaitu Pi dalam kurung R1 pangkat 2 ditambah dengan R2 pangkat 2 ditambah dengan R1 dikalikan R2. R1 sama dengan 10 cm, R2 nya adalah 6 cm. Jadi kita masukkan Pi sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 ditambah 10 dikalikan 6. Hasil akhirnya yaitu 256 Pi meter persegi. Luas bentangan geometri yang kelima yaitu kerucut. Kerucut adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki satu tutup lingkaran dan semua permukaan melengkung yang menyusut secara merata menuju titik yang disebut puncak. Rumus volume kerucut yaitu 1/3 dikalikan dengan pi r kuadrat dikalikan dengan H atau tinggi. Rumus luas bentangan kerucut yaitu pi r kuadrat ditambah dengan pi r dikalikan dengan L. Cara mencari L yaitu L sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan H kuadrat atau tinggi kuadrat. Rumus luas bentangan silinder terpancung yaitu Pi R1 pangkat 2 ditambah dengan Pi R2 pangkat 2 ditambah dengan Pi dalam kurung R1 tambah R2 dikalikan dengan L. Contoh soal 1. Sebuah kerucut memiliki jari-jari dasar sepanjang 8 cm dan tingginya 15 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume kerucut tersebut. Oke. Luas bentangan kerucut seperti yang di atas adalah pi r kuadrat ditambah dengan pi r L. Pi r dikalikan dengan L. Cara mencari L yaitu akar dari R kuadrat ditambahkan dengan tinggi kuadrat. Setelah mengetahui tadi yang di atas, jari-jarinya yaitu 8 cm dan tingginya adalah 15. Kemudian dicari L-nya dulu. L sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat. Hasilnya adalah 17 cm untuk nilai L. Kemudian masukkan ke rumus luas bentangan kerucut. Luas bentangan kerucut seperti tadi, pi r kuadrat ditambah dengan pi r kali dengan L. Pi dikalikan dengan 8 kuadrat ditambah pi 8 dan dikalikan dengan L yang tadi, L sama dengan 17, berarti pi dikalikan 8 dikalikan dengan 17. Hasil akhirnya adalah 200 pi cm. Kemudian ada luas bentangan kerucut terpancung. Sebuah kerucut terpancung memiliki jari-jari alas yang lebih besar, R1 sama dengan 8 cm, jari-jari alas yang lebih kecil, R2 sama dengan 5 cm, dan tingginya adalah 12 cm. Hitunglah luas bentangan permukaan kerucut tersebut. Luas bentangan kerucut terpancung, rumusnya adalah Pi R1 pangkat 2 ditambah dengan Pi R2 pangkat 2 ditambah dengan Pi dalam kurung R1 tambah R2 dikalikan dengan L. R1 sama dengan 8 cm, R2 sama dengan 5 cm, dan L nya sudah diketahui sama dengan 12 cm. Jadi tinggal masukkan rumus yang tadi, yaitu Pi dikalikan dengan 8 pangkat 2 ditambah dengan Pi
dikalikan 5 pangkat 2 ditambah dengan pi dalam kurung 8 tambah 5 dikalikan 12. Hasil akhirnya yaitu 245 pi cm persegi, atau jika dikalikan dengan pi hasilnya sekitar 769,69 cm persegi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.